Asus akhirnya meluncurkan Asus Zenfone 3 ZE552KL yang punya layar, baterai, RAM, dan storage yang lebih besar dibandingkan dengan ZE520KL. Perbedaan harga sekitar sejutaan rupiah dengan 4 poin upgrade yang gue sebutin tadi, rasanya menarik buat kita bahas. Ini dia review dari Asus Zenfone 3 ZE552KL. Sebagai pengguna ZE520KL, gua sih puas banget pakai Zenfone 3 yang ini. Baterainya awet, performanya kenceng. Makanya smartphone ini selalu menjadi pemenang di kategori kelas 4-5 jutaan. Nah, sekarang gimana sih Zenfone 3 ZE552KL ini? Secara desain sih sama, cuma bedanya lebih gede dibandingkan yang 5,2 inci. Bobotnya sedikit lebih berat, tapi tetap mantep dipegang. Karena kebetulan warnanya putih, dia nggak ninggalin bekas sidik jari seperti yang warna biru gelap di bagian belakang. Concentric circle-nya masih kelihatan cantik. Layarnya juga masih sama dengan Zenfone 3 ZE520KL, masih Full HD, IPS, dan punya tingkat kecerahan 600 nits. Makanya di terik matahari masih bisa terlihat dengan sangat baik. Dia juga punya kaca 2,5D dan sudah Gorilla Glass 4. Bedanya, dia lebih besar dengan ukuran 5,5 inci. Sisanya nggak ada bedanya lagi. Spesifikasinya masih menggunakan Qualcomm Snapdragon 625. RAM-nya naik menjadi 4GB dan storage-nya naik jadi 64GB. Baterainya jadi 3000 mAh dari 2600. Digunakan untuk main game, browsing, render video, dan sebagainya, performanya masih kenceng banget sob. Soalnya, prosesor ini punya Geekbench multicore yang tinggi banget, hampir menyamai dengan Snapdragon 820 yang harganya bisa 2 kali lipat. Karena emang dasarnya udah kenceng, antara ZE520KL dan ZE552KL, gue nggak bisa menemukan penambahan performa yang signifikan dari RAM 3GB hingga 4GB, karena emang dasarnya udah kenceng banget. Soal kamera, smartphone ini punya kamera belakang yang bagus pakai banget. Bermodel kamera 16MP dengan sensor 1/2,8, besutan Sony IMX298 dengan 6 lensa largan dan aperture f2.0 ini emang bagus banget terutama di low light. Zenfone 3 ini kameranya masih sama seperti Zenfone 520KL sih. Gue bisa bilang, ini adalah kamera smartphone paling bagus yang pernah gue punya. Low lightnya bagus banget, manualnya dahsyat. Detailingnya dapat dan punya banyak mode. Gue senang banget mode manualnya punya shutter speed hingga 32 detik. Jadi kita bisa bikin foto long exposure. Bisa juga manual fokus dan ngatur white balance. Mode lainnya seperti beautification ada juga di kamera belakang. Super resolution, panorama, slow motion, timelapse, dan lainnya itu banyak banget yang bisa kita gunakan, termasuk smart remove yang sangat ajaib. Dia juga punya optical image stabilizer yang ngerasa ngebantu ketika foto pakai digital zoom. Autofokusnya juga cepet, karena ngegabungin face detection autofocus, laser autofocus, dan juga continuous autofocus yang bisa ngikutin objek pas kita lagi ngerekam video. Jadi ini adalah hasil video menggunakan Asus Zenfone 3 ZE552KL. Ini sambil jalan untuk membuktikan OIS dan AC beneran bekerja apa enggak. Stabil kan? Buat ngerekam video memang nggak sebagus hasil fotonya, tapi kemampuannya gokil sih. Bisa ngerekam Full HD 30fps atau 60fps. Yap, 60fps. Dan juga dia punya kemampuan 4K yang ajaib. Kamera belakangnya ini punya AIS atau Electronic Image Stabilizer yang bagus banget. Stabil banget, dan kamera ini juga sempat nyelamatin gue pas review gara-gara baterai kamera mirrorless gue drop. Begini hasilnya. Ini kencengnya luar biasa. Tadi naik F-Type, tadi naik Aston Martin Rapid, itu sampai ujung baru nyampe 200. Ini belum nyampe setengahnya, udah 200 km per jam. Gokil. Stabil kan? Bener-bener AIS ini juga bisa lebih stabil dan gak bikin gambar mencong-mencong karena dia menggunakan fungsi dari gyro sensor untuk mendeteksi gerakan. Nice. Dan ajaibnya, dia juga punya AIS di kamera depan. Makanya stabil banget kayak gini. Dan ini adalah hasil kamera menggunakan kamera depannya. Surprisingly, ternyata kamera depannya juga ada electronic image stabilizer-nya. Jadi AIS-nya ini sepertinya software ya. Kamera depannya menurut gue juga bagus. Speknya memang cuma 8MP dengan aperture 2.0, tapi hasilnya jos gandos. Di minim cahaya memang nggak punya flash, tapi minim noise. Seperti ini hasilnya.
Kamera depannya juga punya viewing angle yang luas, jadi nggak perlu pakai tripod, semuanya udah dapet. Bahkan, lebih luas dibandingkan dengan smartphone kamera-kamera selfie yang megapikselnya gede itu. Makanya gue nggak pernah bawa tongsis buat foto selfie. Masih kurang. Ada juga fitur selfie panorama yang bagus banget kayak gini. Atau kayak gini. Pokoknya gue bisa jamin deh, untuk HP di bawah 7 jutaan, kamera smartphone Asus Zenfone 3 ini adalah kamera paling bagus buat smartphone di bawah 7 jutaan. Dibandingkan dengan yang garansi resmi ya, masa beli HP aja kriminal. Yang perlu gue mention dari smartphone ini juga ada pada penggunaan Zen UI 3.0 yang gampang di custom. Beberapa orang mungkin ngeluhin bloatware-nya, tapi manja amat sih, gue gak peduli karena bisa dihapus dan bisa di-disable. Apalagi memori internalnya gede. Gue suka banget sama mobile manager yang bagus banget. Bisa buat ngelola apps mulai dari penggunaan internet sampai akses ke data internal kita. Dan yang perlu di-highlight dari smartphone ini ada pada GPS-nya yang super akurat. Ya, ini adalah smartphone dengan GPS paling akurat yang pernah gue punya dibandingkan dengan HP-HP lain. Makanya gue gak pernah ngeluh kalau mobil gue gak ada GPS-nya. Setelah dipakai sebulan lebih, smartphone ini gue akuin baterainya lebih awet sedikit dibandingkan Zenfone 3 Z520KL yang emang dasarnya udah awet. Sekali ngecas bisa buat sampai 2 hari. Penggunaan Zen UI 3.0 dan prosesor berteknologi 14nm ini terbukti bikin baterainya bagus banget meskipun ukurannya biasa aja. Nm nanometer ya, bukan newton meter, dikata mobil. Untuk ngecas dia juga sudah punya quick charging 2.0 yang lumayan cepat, sekitar 40 menit sudah full. Kesimpulannya sih, Zenfone 3 ZE552KL ini merupakan pilihan bagi kamu yang pengen smartphone dengan layar lebih gede, storage lebih gede, baterai lebih gede, dan RAM-nya juga lebih gede dibandingkan dengan Zenfone 3 ZE520KL. Soal performa, kamera, sensor, UI, dan lain-lain masih sama bagusnya dengan ZE520KL, dan gue bisa jamin lo akan puas banget pakai ini HP. Jangan lupa kasih casing ya biar nggak licin, karena bagian belakangnya licin banget. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Punya pertanyaan? Sampaikan aja di kolom komentar. Bye!